Ya, kembali lagi dengan saya di sini. Di sini saya akan membahas tentang modul 4 yaitu pengamatan hewan. Di sini pada video yang telah saya nonton, yang dapat saya simak atau yang dapat saya simpulkan bahwa di situ hewan yang dijadikan sampel yaitu katak, dimana nanti katak ini akan dibeda. Akan tetapi pertama-tama itu yang kita amati yaitu pengamatan morfologi dari katak itu sendiri. Jadi pengamatan morfologi dari katak meliputi ada bagian-bagiannya, yaitu ada bagian kepala atau cangut, kemudian lubang hidung atau nares anterior, selanjutnya ada mulut, ada mata atau organ visum, kemudian ada telinga atau membran timpani, ada alat gerak depan berupa kedua tangannya, selanjutnya ada punggung, ada paha atau femur, dan ada betis atau tibia, ada juga jari, ada selaput renang, ada perut atau abdomen, dan kloaka. Nah, kloaka ini adalah saluran reproduksi sekaligus saluran pengeluaran. Selanjutnya, untuk mengetahui organ reproduksi dari katak itu sendiri, maka dilakukan pembedahan, di mana pembedahannya ini memiliki tahap-tahap yang sangat hati-hati, di mana untuk membedakan katak itu tidak boleh, untuk mengguntingnya tidak boleh terkena dengan organ di dalamnya. Nah, setelah katak tersebut kita bedah, maka kita akan mengamati anatomi katak, di mana anatomi katak ini terbagi atas 10 bagian. Yang pertama itu ada paru-paru, kemudian kedua jantung, ketiga hati, keempat empedu. Empedu ini dia berwarna hijau. Selanjutnya ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada ginjal. Ginjal dari katak ini dia berwarna merah atau bentuknya itu seperti kacang merah. Selanjutnya ada jenis kelaminnya dan ada kloaka. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian morfologi dari katak. Di antaranya yaitu adalah mata katak. Mata katak ini berfungsi untuk memperhatikan perubahan tata letak tanah dengan cepat untuk menghindari predator. Kemudian fungsi lainnya juga dari mata besar katak ini juga untuk menemukan makanan. Selanjutnya juga untuk tempat berteduh serta menemukan katak lain. Yang kedua adalah kepala katak. Kepala katak ini terdiri atas kelopak mata dan membran niktitan. Membran niktitan yaitu suatu selaput atau membran yang fungsinya melindungi mata katak sewaktu berada di air. Yang ketiga ada punggung katak. Punggung katak ini berfungsi untuk melindungi ketika ada serangan dari musuh. 4. Ada kaki belakang katak yang berfungsi untuk dipakai melompat agar terhindar dari pemangsa. Kelima, kaki berselaput. Kaki berselaput ini berfungsi untuk efektif mendorong air ketika berenang. Dan keenam, ada selaput katak, berfungsi membantu katak berenang, menggali ataupun mengukur dirinya saat katak hibernasi dalam tanah. Kemudian yang ketujuh ada timpani katak, berfungsi sebagai penerima suara yang kemudian akan disalurkan ke rongga mulut dan telinga melalui saluran eustadacin. Kemudian yang kedelapan ada nostril atau lubang hidung, di mana berfungsi hanya sebagai indera penciuman. Nah, masuk lagi pada fungsi dari bagian-bagian anatomi katak. Yang pertama itu ada mulut katak. Mulut katak berfungsi untuk makan dan digunakan untuk menggantikan fungsi telinga. Yang kedua ada lemak tubuh. Lemak tubuhnya ini berfungsi untuk menjaga agar kulit katak tetap lembab. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung di sini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai pemecah makanan sehingga menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian yang keempat ada ginjal. Ginjalnya di sini berfungsi untuk mengeluarkan limbah metabolisme. Dan yang kelima ada kantung air seni, berfungsi untuk menampung air seni pada katak. Kemudian yang keenam ada kloaka, berfungsi sebagai saluran untuk pencernaan.
dan ekskresi dan reproduksi. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penyerapan air dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan. Kemudian ada ileum. Ileum berfungsi sebagai menyerap nutrisi makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya. Dan yang terakhir ada usus 12 jari. Berfungsi untuk membantu proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 4, yaitu pengamatan pada hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.